Nabi dihantar untuk laki-laki dan wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyertakan laki-laki dan wanita di dalam usaha atas agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluarkan orang-orang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan agama. Maka kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar usaha atas agama, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hidayah untuk mengamalkan agama secara sempurna. Dengan usaha ini Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan hidayah ke seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah kumpulan dari amal-amal yang kita buat ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat amal dan sibuk dengan amal. Kita berbanyak dakwah kita ikhtilat, kita bicara iman, kita mudzakarah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kekuatan ada di dalam iman. Dan kita belajar dakwah, maka dengan belajar iman kita akan mendapatkan iman. Dengan belajar dakwah kita akan mendapatkan hakikat dakwah. Maka kita dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, pahamkan tentang kehidupan akhirat, bahwa kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berbuat dengan kudratnya. Maka malam kita menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa dengan sepenuh hati agar yakin dan iman yakin tadi masuk ke dalam hati kita. Siang hari kita dakwah dan malam hari kita doa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jemaah Masturoh, jemaah wanita-wanita, kita akan bertemu dengan wanita-wanita di kampung di mana jamaah dihantar. Maka wanita-wanita harus dakwah hari-hari. Setelah dakwah, amalan kedua yang sangat dipentingkan adalah taklim. Kapan saja bertemu dengan wanita-wanita tempatan kita, maka kita dakwah. Kita dakwah dengan merasa kecil ketika bicara, kemudian kita sempurnakan zikir dan ibadah, kita sempurnakan membaca Al-Quran dan khidmat. Maka kita buat khidmat yang telah ditetapkan di dalam musyawarah. Kemudian juga kita punya semangat atau jazbah untuk diri kita sendiri. Saya akan belajar bagaimana mendatangkan sifat tawadu. Maka dengan demikian akan hilang kesombongan dari diri kita. Nah, kemudian tidur 6-7 jam, selesaikan keperluan sekedarnya. Apabila kita menyempurnakan amal, maka orang makomi pun akan mendapatkan faedah. Kertas amal yang diberikan setiap hari itu berarti tertib yang harus dijalankan. Mengenai kepindahan jamaah, maka bisa lepas pagi atau lepas isyraq, terserah musyawarah. Salim pagi dibuat misalnya jam 10 sampai jam 11.30 atau sampai jam 12. Maka apabila orang-orang makomi datang, kita dakwah kepada mereka. Kemudian juga sore ada taklim juga. Kemudian setelah itu ada bayan setengah jam sampai 40 menit. Kemudian kita buat 15 menit atau 20 menit untuk tashkil, untuk ikhtilat. Dan kita buat tashkil dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita buat halaqah sebanyak jumlah jamaah. Misalnya hari ini penanggung jawab membuat halaqahnya siapa. Jadi di dalam Majma' Masyurat diatur siapa penanggung jawab halaqah. Kita mengatur jalannya pembagian halaqah dalam tashkil dan ikhtilat. Apa yang kita bicarakan, kita targib supaya istri-istri tempatan supaya mengizinkan bapak-bapaknya keluar 4 bulan, kemudian ditashkil 3 hari Masyurat, supaya orang-orang Islam hidupkan taklim di rumah. Wanita pulang
ke rumah supaya mendakwahkan iman, menghidupkan suasana zikir ibadah, bagaimana wanita mendidik anak secara sunnah. Setelah taskil maka waktunya 20 menit, kertasnya dikeluarkan dan kemudian dibacakan oleh laki-laki di luar, dan setelah itu doa ijtimai. Saudara-saudara sekalian, taklim di waktu pagi adalah taklim khusus untuk jamaah. Orang kampung biasanya tidak datang, tetapi taklim di waktu sore maka orang-orang kampung itu akan datang, karena setelah taklim itu ada bayan. Maka tetapkan satu orang untuk istiqbal, ganti-ganti. Kalau di bulan Ramadan keluar di India, maka lepas maghrib makan lalu dilanjutkan buat mudzakarah. Lepas isya tidak ada amal ijtimai. Kalau di tempatan kita amalan selain bulan Ramadan, maghrib isya adalah saat untuk kita buat amal, membaca beberapa surat-surat penting dan juga menghafalkan beberapa doa yang penting. Setelah sholat isya ada mudzakarah, dan setelah itu ada makan. Setiap hari kita sempurnakan amal. Jika ada kesusahan maka kita sabar. Yang masak adalah ibu-ibu di dalam kondisi normal, kecuali 4 orang misalnya sakit. Ini kondisi darurat, 2 hari di tiap rumah. Saudara-saudara sekalian, selama 20 menit atau 15 menit, apa yang kita buat, apa yang dibicarakan oleh isi-isi kita. Jadi bahasa dakwah ini adalah kerisauan. Orang bisu pun bisa bicara dengan isyarat. Caranya mudah, yaitu dengan adanya terjemah daripada bahasa tertentu. Kita pelajari, kita tulis yang sederhana, 1-2 kalimat untuk buat taskil, sehingga wanita-wanita bisa bicara beberapa kalimat dan isyarat. Jangan sampai masturot kita bersedih karena tidak ada terjemah. Saudara-saudara sekalian, di dalam safar tidak ada taklim ijtimai. 2 hari tiap rumah, tidak 1 hari. Kita buat taklim dan taskil dan keluarkan jemaah kes, keluarkan jemaah sempurna. Taskilan jangan digabung dengan kita, tapi taskilan itu keluarkan jemaah sempurna. Bayan dibuat dengan singkat, berikan kesempatan supaya istri-istri kita ikhtilat, maka kita keluarkan jemaah laki-laki juga, dan kita buat amal. Jauhlah khususi, tentukan waktu ketemu dengan masturat kita dalam mulakot. Tidak setiap hari kita harus jumpa dengan istri kita, supaya mereka sibuk dengan amal, supaya sibuk dengan amalan. Hari kedua atau ketiga tanya apa yang dibuat di dalam. Ada keperluan apa? Mulakot bisa bicara yang ringkas saja, 1 hari paling banyak 1 kali. Dilarang bicara melalui handphone. Laki-laki makomi tidak tidur di rumah. Dalam bayan maka kita bicarakan iman dan sahabiah. Jangan cerita mengenai kelemahan wanita. Kargo jari tidak melalui tulisan-tulisan. Kalau ada taklim mingguan, jangan pergi ke tempat taklim mingguan, tetapi tetap di rumah, di mana masturo kita diantar. Orang makomi ikut mendapat jamaah. Kalau ada anak di rumah itu dan anak ini sudah besar ukurannya, kalau wanita atau istri kita menutup wajah ketika ada anak, apabila ada anak kecil di rumah kita, maka orang makomi ikut pendapat jamaah. Kalau di rumah itu ada taklim mingguan, berarti ada amal makomi. Nusro sebaiknya tidak boleh bawa anak. Taklim mingguan juga dibuat apabila ada yang sudah masroh 15 atau 10 hari, minimal 2 orang. Ini syarat. Taklim mingguan, rumah 3 hari boleh digunakan untuk taklim. Bagaimana rumah untuk tempat masroh tidak jadi syarat yang pernah keluar.
yang belum keluar pun boleh menerima asalkan dia mahabbah. Di dalam taklim ikhwan yang baca harus yang pernah keluar untuk tempat rumah menerima masturoh. Jangan rumah yang suaminya tidak ada.